Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Latifa. Saya dari jurusan Tadris Fisika, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang fisika statistik dengan judul Sistem Banyak Partikel. Nah, dalam pembuatan video ini, untuk memenuhi tugas UTS, yaitu ujian tengah semester mata kuliah fisika statistik. Oke, kita lanjut saja ke PowerPoint tentang sistem banyak partikel. Pendekatan mikroskopis dan pendekatan makroskopis. Di sini ada dua yang mempengaruhi sistem banyak partikel, yaitu yang digunakan termodinamika dan fisika statistik. Yang pertama, termodinamika. Pada termodinamika, perhatian ditujukan pada sifat makroskopis sistem, yaitu sifat yang terukur, sifat yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan atas tanggap indera kita. Nah, termodinamika ini contoh dari pendekatan makroskopis. Kemudian, fisika statistik. Pada fisika statistik, sifat-sifat makroskopis suatu sistem seperti temperatur, tekanan, energi, dan lain-lain diturunkan dari keadaan partikel-partikel penyusunnya. Nah, fisika statis ini adalah contoh dari pendekatan mikroskopis. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri pendekatan makroskopis. Itu ada 4. Yang pertama, pijakan awal. Pijakan awalnya ini yaitu mulai dengan besaran makroskopis atau tanpa harus mengaitkannya dengan model mikroskopis. Kemudian masukannya itu yang dimaksud hasil pengukuran. Kalau luarannya itu pendekatan antar besaran makroskopis. Kemudian yang terakhir yaitu kelebihannya pendekatannya itu sederhana. Pendekatan makroskopis ini salah satu pendekatan yang sederhana. Beda lagi dengan mikroskopis. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri pendekatan mikroskopis. Ini sama, ada 4 pijakan awal, masukan, luaran, dan kelebihannya itu beda-beda dari makroskopis. Kalau yang mikroskopis tadi kan udah dibahas tentang makroskopis nih. Nah, sekarang kita lanjut ke mikroskopis. Pijakan awalnya mulai dari deskripsi mikroskopis untuk mencari penjelasan atau sifat makroskopis. Kemudian kalau bentuk masukannya itu model mikroskopis. Kalau luarannya prediksi sifat dan perilaku makroskopis. Nah, kalau kelebihan dari pendekatan makroskopis ini yaitu keberhasilan suatu model memungkinkan kita menerapkan model mikroskopis yang sama untuk sistem yang belum diketahui sifat makroskopisnya. Nah, ini nih kenapa perlunya fisika statistik. Apa alasan fisika statistik itu sangat perlu? Yang pertama, kemustahilan kita untuk memahami perilaku tiap partikel dalam suatu sistem yang terdiri atas banyak partikel. Kemudian yang kedua, adanya sistem fisis yang tidak bisa dianalisis secara 1-1. Kemudian yang ketiga, adanya fluktuasi. Nah, fluktuasi ini yaitu energi partikel pada sistem mikroskopis.
Kemudian yang terakhir adanya partikel fisis yang saling berpengaruh atau sering disebut kooperatif. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu objek dalam fisika statistik. Objek dalam fisika statistik ini ada 3. Yang pertama, tidak dapat diisolasi. Nah, tidak dapat diisolasi ini sehingga tidak diketahui posisi dan momentum awalnya. Kemudian yang kedua, berukuran sangat kecil, sehingga objek yang kedua ini berukuran sangat kecil sehingga kadang muncul sebagai partikel dan kadang muncul sebagai gelombang. Kemudian objek yang ketiga yaitu berada dalam jumlah yang besar, sehingga prosesnya memiliki pilihan arah waktu tertentu atau yang saling disebut atau bahasa kerennya nih time irreversible. Oke, sekian mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.